Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Kali ini kita akan membahas kosakata serapan dari bahasa Inggris, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kosakata tersebut, kosakata yang berakhiran tion, menjadi si. Contohnya, seperti television, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, menjadi televisi. Indonesia dikenal dengan keragaman suku yang berbeda-beda. Tentu saja dengan banyaknya suku di Indonesia, terdapat juga perbedaan bahasa. Badan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mencatat saat ini Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Walaupun Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan bahasa, yang pastinya, masyarakat Indonesia tidak mungkin bisa dapat mengerti pada tiap-tiap daerah yang berbeda. Karena mereka memiliki bahasa daerah yang berbeda satu sama lainnya. Namun, negara Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, untuk melakukan komunikasi sehari-hari. Meski bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, akan tetapi, begitu banyak kosakata di dalam bahasa Indonesia yang merupakan kata serapan, dari bahasa daerah, maupun dari bahasa asing. Maka dari itu, bahasa Indonesia tidak lagi bisa disebut sebagai bahasa Melayu. Dan kata-kata serapan yang berasal dari bahasa asing, telah disesuaikan terlebih dahulu ke dalam bentuk bahasa dan pemakaiannya, yang telah diterima secara umum oleh kalangan masyarakat Indonesia. Kata serapan bahasa asing tersebut berasal, dikarenakan pada zaman dulu, penduduk Nusantara sudah banyak berinteraksi dengan bangsa lain, melalui perdagangan internasional. Untuk itu, bahasa Sanskerta, Tionghoa, Arab maupun penjajah Portugis, Belanda, dan Jepang kosakata bahasanya telah berbaur. Sehingga terjadilah penyerapan kata dari bangsa-bangsa tersebut. Namun kata serapan dari bahasa Inggris muncul karena dalam sejarahnya, negara Inggris pernah menjajah Indonesia. Yaitu sekitar tahun 1811 sampai 1816, atau kurang lebih 4 tahun lamanya. Dalam masa penjajahan tersebut, muncullah kata serapan dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris sendiri merupakan bahasa internasional. Dan itulah sebabnya kata dalam bahasa Indonesia, banyak memiliki kesamaan dengan negara-negara tersebut. Semua yang terjadi tentang Indonesia, dari segi sejarah masa lampau, ataupun perkembangannya, selalu memiliki kisah sejarahnya, serta asal-usulnya. Bahkan metode pembentukannya pun dapat kita ketahui dengan mudah. Tidak seperti negara tetangga, yaitu Malaysia, yang sejarah serta perkembangannya selalu ditutup-tutupi. Yang diperlihatkannya hanyalah sesuatu hal yang berkaitan dengan sejarah kerajaan masa lampau, yaitu konsep alam Melayu, Melayu Mahawangsa, Melayu Supra, dan sebagainya. Agar tampak terlihat hebat, di mata dan pikiran masyarakatnya. Dan metode pembentukan kosakata pun, sulit kita temukan tentang asal-muasal kosakata itu bisa terbentuk. Yang dimaksud adalah kosakata serapan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Melayu Malaysia. Tentang metode dalam pembentukan kosakata serapan bahasa Inggris, yang terkesan sangat tidak konsisten. Dan Malaysia selalu menggunakan kosakata serapan bahasa Indonesia, yang dihasilkan dari metode penyerapan kosakata bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Mungkin kosakata yang dihasilkan oleh Indonesia, lebih terkenal dan lebih sering digunakan. Sehingga warga Malaysia memakainya dalam bertutur kata, dan tidak memperdulikan metode penyerapan kosakata yang Malaysia miliki. Untuk itu tidaklah heran, jika Malaysia mengatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang sama. Karena kerap menggunakan kosakata yang sama. Namun, bukan hanya berdasarkan dari akar bahasa yang sama saja, dari hasil penyerapan kosakata bahasa Inggris pun, banyak yang menggunakannya di Malaysia. Dari rakyat biasa, hingga para petinggi Malaysia. Bahkan para profesornya pun ikut menggunakannya. Begitulah Malaysia, yang selalu mengekor pada Indonesia. Dari sinilah kita semakin mengerti dan mengetahui, bahwa sejak dari awal, Malaysia memang selalu mengikuti apapun yang telah Indonesia lakukan untuk sebuah hal perkembangan. Dalam segi perkembangan bahasa, maupun dalam hal perkembangan yang lainnya. Sehingga sampai-sampai Malaysia mengklaim apapun yang memiliki kemiripan dengan Indonesia. Bahasa Melayu Malaysia, pada awalnya menyerap kosakata bahasa Inggris, yang berakhiran tion, menjadi shen. Bahasa Melayu Malaysia, kini mengikuti tata cara metode penyerapan dalam bahasa Indonesia, yang tampak terlihat lebih modern, yang mengikuti akhiran kata si. Yaitu akhiran tion, menjadi akhiran si. Namun ternyata masih ada beberapa kosakata dalam bahasa Melayu Malaysia,
yang masih mengikuti aturan pengucapan bahasa Inggris. Yaitu convocation menjadi convocation, yang berarti wisuda. Dan jika hasil dari serapan dalam bahasa Indonesia adalah konvokasi, reaction menjadi reaction, yang jika dalam bahasa Indonesia adalah reaksi. Juga kata television menjadi television, jika hasil dari penyerapan dalam bahasa Indonesia adalah televisi. Itulah salah satu bentuk ketidakkonsistenan Malaysia dalam mendapatkan kosakata hasil dari penyerapan bahasa Inggris. Walaupun dalam penulisannya berbeda, namun akan terdengar sama dalam penyebutannya. Dan itu jika Malaysia memang benar-benar konsisten dalam membentuk dan mengembangkan bahasanya. Seperti halnya bahasa Indonesia, apapun yang berakhiran tion pada bahasa Inggris, akan berakhiran si pada bahasa Indonesia. Television pada bahasa Inggris, menjadi televisi pada bahasa Indonesia. Dan ini contoh lainnya, dari kosakata serapan bahasa Inggris. Evaluation menjadi evaluasi. Transportation menjadi transportasi. Population menjadi populasi. Tidaklah mudah untuk membentuk dan menentukan kosakata serapan, mau itu dari bahasa daerah, ataupun dari bahasa asing. Kosakata serapan dari bahasa Inggris pun, harus disesuaikan terlebih dahulu dengan kosakata serapan bahasa asing lainnya. Yaitu kosakata serapan dari bahasa Belanda. Kosakata serapan yang dibentuk harus saling berkaitan dengan kosakata pada kedua negara tersebut. Agar konsep penyerapan kosakata selalu tetap konsisten dalam menggunakan metode penyerapannya. Contohnya adalah oposisi dan imigrasi. Jika dalam bahasa Inggris kedua kata tersebut berakhiran tion. Jika dalam bahasa Belanda kedua kata tersebut berakhiran ti. Dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi berakhiran si. Itulah contoh bentuk kekonsistenan kosakata serapan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Apakah Malaysia juga seperti itu? Apakah Malaysia juga memiliki metode penyerapan yang sama? Dan dari manakah Malaysia mendapat kosakata bahasa asing yang berakhiran si? Jika kalian warga Malaysia yang menonton video ini dan menyimak video ini, tolong berikan komentar untuk menjelaskannya. Agar kami sebagai warga Indonesia dapat mengetahuinya. Cukup sekian pembahasan kali ini. Jika ada kata-kata yang sulit dimengerti, yang membuat penonton bingung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.